Sikau sama di acara majelis kaum umat penai potensi nanti merapuk pemagatang kesenangan. Selamat petang dan salam sejahtera kepada kamu semua yang ada di sini maupun di JDM Magatang yang sudah membantu daripada rombongan motorcycle. Pilih nomor ya, kami haratus 60. Oke, terima kasih. On Sikau pada Anda semua. Umat abdi merapuk desaran dengan beban tinai tipagan ketiga. Nggak ini tipagan kedua. Pura-pura kayak Oke, sebagai tidak membuang masa, sebelum itu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berusaha. Kita punya calo di BUR N44 boleh ya. Dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada kita punya Ketua Wiranita Staf Sabah daripada pusat, yaitu Puan Evelyn Gobil, dan begitu juga kepada Tampinai Suyuya selaku Ketua JDM Merapuk dan Ketua Markas, dan beliau juga seorang pejuang yang lama telah berusaha bersama-sama kita pada RU 13 dan 14. Terima kasih kepada beliau. Perjuangan jadi kental walaupun selalu marah-marah. Oke, untuk memulakan ceramah pagi ini pada hari ini, saya mulakan dengan perjuangan kita. Bagaimana kita bermula dan siapa yang memulakannya? Pertama kali kita tidak sadar bahwa selama ini dalam masa 37 tahun seorang yang bergelar Datuk Dr. Jeffrey Tidingan, perhitungan kepada beliau, karena beliau yang memperjuangkan hak-hak orang Sabah ketika itu. Sebelum itu ialah kita pernah mengetahui Unvar Steven. Kamu mengetahui Unvar Steven di mana yang ini telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya pada 6 hari bulan 6 1978 666. Selepas itu digantikan oleh Dr. Jeffrey. Dalam masa dia berjuang, dia berterus berjuang tetapi tidak pernah didengar. Apa yang beliau buat, dia menumbuhkan parti agar parti itu boleh memperjuangkan hak-hak Sabah dalam Malaysia dengan cara melalui DUN. Pertama, DUN beliau adalah DUN Bingung pertama, dan kedua yaitu Parlimen di B180 Keningan, dan seterusnya sampailah sekarang. Beliau telah bertungkus-lumus memperjuangkan anak-anak Sabah agar kita tidak ketinggalan dari segi kemerdekaan yang telah kita capai pada 31 bulan Agustus 1963, dan kita sama-sama menubuh Malaysia pada tahun 16 September 1963. Kamu tahu itu kan? Kenapa kita bersama-sama? Bukan kita masuk Malaysia, tapi sama-sama kita menubuh Malaysia yang digelar negara Melayu, negara Sabah, dan negara Sarawak. Dan apa yang dikatakan oleh Dr. Jeffrey tentang bagaimana ia mahu Sabah ini, negara Sabah ini mahu equal partner ataupun berdiri sama rata. Oleh karena berdiri sama rata, kita memerlukan parti nasional, betul atau tidak? Sebab kalau di dulu yang pernah bercakap, dia kena apa review, itu belum mengenal NE 63. Itu di dulu setelah dia menang di 180 di Keningau, ada orang jadi gila, ada orang ikut saya jadi gila. Nah, kenapa Dr. Jeffrey sampai sekarang mempertahankan hak-hak kita adalah untuk kita semua.
nama sejak kita menyanyikan lagu Sabah Tanah Air, Sabah sudah merdeka, walau kita belum merdeka. Karena apa? Karena kita belum menuntut sepenuhnya ini anak putih. Betul atau tidak? Bagaimana kita mau menyampaikan ini anak putih itu adalah satu dengan satu syarat, yaitu bekerja sama dengan parti Perikatan Nasional. Apabila Perikatan Nasional sudah menubuhkan satu daftar kuasa khas untuk ini anak putih, dua perkara dengan IGC. Nah, ini IGC orang tidak banyak tidak kenal. Itu the Global Committee. Ya salah satu daripada pelengkap ini anak putih. Nah ini yang kita mau sebenarnya. Generasi-generasi kita akan datang ini akan mau menuntut bersama-sama supaya nasib kita terbela di negara Sabah. Apa yang terjadi sekarang apabila kita nampak dalam WhatsApp kita, diviralkan dalam WhatsApp kita, yaitu tentang ini kerajaan Filipina. Kamu nampak sendiri macam mana mereka mencadangkan kepada PBB bahwa kerajaan Sabah itu dimasukkan dalam peta mereka. Kamu paham itu? Kamu nampak itu? Dan kenapa pula kita punya Safi Abdal ini mau berunding dengan Filipina? Kenapa? Kenapa dia mau berunding dengan Filipina? Walhal kita punya Perdana Menteri kita sudah menemukan Suruhan Jaya ataupun kementerian khas untuk Sabah dan Sarawak untuk menuntut ME63. Betul atau tidak? Nah ini warisan punya kerja. Orang menanam padi, dia ambil dia punya buah. Orang berusaha untuk meluluskan geran-geran tanah selama 5 tahun yang lalu. Tapi dia punya pemerintahan 27 bulan, dia belum kasih keluar ke geran tanah. Siapa punya usaha? Pemerintah yang terdahulu. Dan kenapa warisan pula? Kalau kamu tengok daripada pengarah-pengarah di Sabah, semua dalam keluarga dia. Apa tujuannya? Kita paham sendiri, kita nilai sendiri maksud tersebut. Karena mereka ingin menguasai Sabah ini untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dan kenapa kita tidak mau memperjuangkan Dr. Jeffrey bersama-sama mereka? Dan ada lagi kawan-kawan kita ini. Kita sudah lakota di di Tulin ini. Dr. Jeffrey dan Wagi Dato Elirong sendiri bekerja keras untuk mengambil Tulin ini di dalam kota Staf. Dan dalam Perikatan Nasional kita ada 3, yaitu PBBN, Star, dan SSB. Itu perintahkan. Di Barisan Nasional punya lain, yaitu BBRS. Dan di yang satu lagi independen adalah BBS. Apabila kita mendapat kota ini, mereka langgar kita. Mereka langgar kita. Padahal dalam perjanjian pertama dengan prasyarat pertama, apabila kita bertanding dalam Perikatan Nasional, orang tidak akan langgar. Siapa yang langgar siapa? Betul atau tidak? Nah, ini berlaku atas dasar keinginan mereka untuk merebut Tulin. Betul atau tidak? Jadi kita di Staf Sabah dalam Perikatan Nasional ini terus mempertahankan Staf Tulin ini. Kalau dahulunya dikenal N37 SUF. Dan yang pentingnya sekarang ini adalah undi kamu. Undi kamu menentukan perjuangan Dr. Jeffrey. Bukan saja Dr. Jeffrey, perjuangan kita semua sini, termasuk calon kita. Beri tepukan kepada calon kita sekali lagi. Sebab kita tidak mau orang lain merampas kita punya hak-hak Sabah. Orang lain ini, yang pati-pati ini baru muncul. Haris dulu ada, Hubungan Sio dulu ada, Osusukama dulu ada. Siapa lagi? Yang Tegli ya lah, sekarang ada baru sudah. Lepas itu si Musama, Bedebupo. Semua ini bekas-bekas ketua menteri ini tidak pernah
memperjelaskan tentang perjuangan dan hak-hak sahabat. Tapi mereka lebih mementingkan puasa, yaitu didatangi daripada puasa-puasa Kuala Lumpur. Betul atau tidak? Sekarang ini kita mau, apa yang kita mau sekarang ini? Kita perbuatkan perjuangan sahabat di sini, kita perbuatkan statulit di sini, agar kita dapat menuntut ME 63 itu melalui jalan yang betul. Tapi orang ini dulu dicucuk tidur. Mahathir siapa? Tidak pernah. Dia ikut gila sama Dr. Jeffrey tentang di dalam parlimen. Lepas itu si Anwar kita punya memorandum di Tambunan, dia tolak. Lepas itu Abdullah Badawi semua tidak mau. Lepas itu ambil lagi Najib Tun Razak, dia mau sikit, dipusing lagi. Lepas itu ambil Mahathir lagi, dipusing lagi. Nah, dalam pertama kali saya mendengar ucapan Dr. Jeffrey ini, yaitu beliau mempercayai Perikatan Nasional pada hari ini betul-betul berjuang untuk rakyat Sabah dan tuntutan-tuntutan Sabah ME 63. Betul atau tidak? Nah, ini yang kita mau. Kenapa mau pilih? Kenapa mau pilih lagi Pati? Kalau kamu tahu perjuangan ini sudah berpuluh tahun, 30 lebih tahun kita berperjuangannya. Kenapa yang dibilang begini itu kan, lepas itu ada bendera Sabah, itu baru mulai, baru 3 bulan yang lalu. Yang ada satu lagi EDO itu baru 3 bulan yang lalu, baru kamu nampak. Ada satu lagi yang dulu dibilang anak beranaknya Pati, itu pun baru juga memperjuangkan. Bila dokter bercakap ME 63, baru dia keluar di parlimen, saya pun ME 63. Mana yang kamu mau, Dr. Jeffrey atau yang ini, yang di sebelah kiri saya? Mau Dr. Jeffrey sebelah kanan. Coba kamu pikir, coba kamu kira pakai jari 30 lebih sama yang 3 bulan, mana sama? 3 tetap sama lah, saya tahu. Ini betul lah Mirana, di 30 lebih tahun Mirana, nggak tahu lah Mirana. Yang baru-baru punya Pati, apa yang kamu mau pikir untuk memperjuangkan dengan mereka? Dong boleh angkat dari Sabah dalam masa 3 bulan punya perjuangan. Saya rasa tidak boleh. Ini yang kita mau. Berpuluh-puluh tahun kita berjuang untuk ME 63. 20 perkara. Kenapa 18 perkara di Sarawak masih digunakan? Kenapa 20 perkara di sana telah dihapuskan? Tapi Dr. Jeffrey bilang kita tidak akan hapuskan 20 perkara. Sebab perjanjian itu penting. Semasa kerajaan British dulu memberi kita keyakinan untuk bersama-sama Malaysia. Dia punya jaminan nih ME 63 ini, IGC semua perjanjian ini dengan 20 perkara itu adalah jaminan kita masuk bersama-sama, bukan masuk bersama-sama equal party di dalam ME 63, di dalam kerajaan Malaysia. Ini jaminan-jaminan. Kenapa orang dulu tidak mau tuntut? Setelah Dr. Jeffrey baru bangun, baru orang bilang dia nampak. Nah, dia terbangun, perjuangkan, dan ada di antara menteri-menteri ini sudah kaya, poket pun sudah penuh. Dr. Jeffrey apa yang dia dapat? Dia kena jail 2 tahun 7 bulan, 6 bulan. Nah, ini yang dia dapat hasil usaha beliau, hasil beliau mengajar kita, memberi kita ilmu, dan kita mulai sadar. Apabila kita mulai sadar, kita mulai bangkit, bukan untuk kita, tapi untuk anak-anak kita. Nah, ada juga lah yang di sebelah kita di sana, Cap Gunung dulu, ada matahari begini. Sampai mana? Kalau dia betul-betul dari dulu Pati yang dulu, betul-betul memperjuangkan, sepatutnya yang memperjuangkan dari awal, bukan yang baru 1 bulan muncul. Betul atau tidak? Nah, jadi kita pernah ingat, usaha kalau dapat ingat kita berjuang dari dulu, Pak. Mungkin di antara kita pada 2013 kita pernah kalah. Kita pernah kalah, tapi kita tidak pernah putus perjuangan. Dan biar 14 kita kalah lagi. Biar 13 Dr. Gusti Ladi dia kalah. 1.820 undi dia kalah. Tapi Dr. Jeffrey bilang, Roger, nah itu kenapa kok? Saya tanya sama si Sul, nah itu kenapa biar 14? Biar 14 Tuan Evertus mungkin lagi muncul. Berjuang lagi ini.
Tapi sekali lagi kita kalah. Sekali lagi kita kalah. Tidak apa-apa dokter. Roja, main ketika aku. Kita bukan memperjuangkan Phuket, tapi kita memperjuangkan hak. Betul kata kita? Itulah generasi kamu akan datang. Dan pada PRU 15 ini, oke, ingat, pada PRU 15 ini kita punya calon ini di petak nomor 3. Ingat, petak nomor 3. Kalau yang inan, aku nak perhatian itu apa? Melayu. Talon. Akan dia di hati apa? Di tangan. Itu talon. Oke. Hingga lambang-lambangnya Perikatan Nasional. Kenapa? Jadi saya minta kepada ahli-ahli keluarga di sini, agar mendidik. Sudah ada kayu mulai kayu, kadang-kadang kalau mau apa kita pimpin orang, bagi orang penjelasan. Kita punya lambang hampir sama, kita punya warna itu hampir sama dengan timbangan. Kan banyak orang keliru ini, agumur tolong keliru itu. Jadi bisa ada pesan orang mau mata, bisa 2 kali, ya betul. Itu jadi perkataan itu bisa. Ya. Jadi kalau dia tidak tahu tulis, ini betapa kita siap pada bagian sana. Ini Perikatan Nasional ataupun diperlupiahkan. Sebab dia ada ciri-ciri dalam SDR nanti. Hari Bolo, hari Kabarongau, hari Semakin. Ya, jadi hari Kabarongau ulah di bawah ya. Akil di bawah apa akil di beresnya menurut isia. Tudukan nomor 3. Ini bayi Bolo di beres. Tudukan saya kalau di Pulau Apa pada bilang Pulau bisa sekarang di Pulau ataupun Pulau di tahun 2000. Dan banyak kaidah-kaidah mana kau dia perhatian ya. Kadang-kadang ada pendapat kita bilang permohonan ya. Sebab ini hak kita. Selagi kita tidak perjelaskan kepada mereka, itu kita punya hak setiap individu kita di sini dalam namanya demokrasi. Dalam nama demokrasi kita berhak mengundi. Tapi apabila mengundi disalahartikan, dia menjadi kita punya hak menjadi terhapus. Nah ini yang kita mau. Jadi selain daripada itu, tuduhan kebohongan ini dijaring di lambang-lambang ini kita tidak lambang. Kita ada lambang dia ada. Mana itu yang ada artis di kertas undi itu. Ada kertas undi warna kuning. Oke, warna kuning ya. Hari kertas undi. Oke. Inan Gongawi, tong pinay Gongawi. Akan ke guru pasar oke. Abu Sumatera ini kan. Tapi tidak salah saya negari. Memang tahu menang kan? Nanti saya kasih tahu tuh figure baru kamu merasa semangat. Oke. Ini nomor 3. Aku manggil sukan obor biala sukanela. Saya lihat sukan. Bila beli di simbol mulai. Nah, lagi pasang. Beli baru numpak kasar. Ilan. Ilan. Aku mikir lo perahu kan ngaran samputul. Ilan nomor 2 ilan pelainan warisan ilan. Nah, orang-orang aku nak bapak. Nah, kadang-kadang dia suang nak bapak. Oke, ilan nomor 3 ya. Ilan Perikatan Nasional. Dia aman nomor 3. Mana nomor 3? Kadang-kadang mereka sadungan nomor berapa ke awal. Nah, mesti nomor 3. Ya, mesti nomor 3. Selepas nomor 3 ada pemusor di sini, Pak. Ada pemusor di sini, Pak. Peletesan. Sudah memanggil sesuai nomor 3 kan. Jadi kalau kamu minta benda bisa mau tahu. Kira dia sakti, Pak. Bisa. Lulus. Ya. Jadi aku Michael lagi baru pengabuti bersama aku sebelum bapak calon tokoh. Oke, setakat ini sebagai wakil calon menerima pesanan dan kematan 9 JDM. Kita ada 9 JDM ditulis. Oke, dalam perinciannya makanya di setiap campaign sikap ya. Campaign sikap maksudnya pentingnya
Pira na nano ka kaudi in negari sula in siapa hitam, siapa kelabu, siapa putih. Saya kira putih apa? Putih adalah kita punya pejuang tegak. Kelabu adalah kelabu atas pagar. Kelabu putih kita punya sekit, tapi tidak ada ragu-ragu. Hitam tengah langsung tampang di Kamu mendengar nggak berapa sudah yang kita terkumpul pada hari ini? Oke, kita punya jumlah undi di sini adalah 9.000 lebih. Calon pun belum tahu. Tetap 9.000 lebih kita pengunduh kita di sini seluruh undi. Setakat 18 hari bulan kita sudah dapat undi tegak, bersih, putih, bukan lagi atas pagar ini. Kita baru dapat, belum lagi setengah lah, tapi syukurlah kan 3.000 lebih, boleh kan? Syukur sudah makan? 3.000 lebih, kamu sudah bersyukur bahkan kasih tambah semangat kamu lagi. Lebih lagi. Jadi kalau kita 9.000 lebih, kita mau sekurang-kurangnya 4.000 lebih, tidak jauh sudah. Itu pun bukan semua bagi-bagi. 9 JD ini bukan semua orang bagi. Kami ambil daripada data yang jalan dari rumah ke rumah. Dan orang persendirian, terus datang. Ya, pemudik. Setakat ini kita dapat 3.000 lebih. Nah, ini saya punya kerja saya di bilik gerakan. Kadang-kadang saya ikut ceramah. Jadi yang di tangan saya yang original di tangan saya 1.000 lebih. Jadi yang belum kena bagi 2.000 lebih. Ini setakat 18 hari bulan 9. Kita mengundi berapa? 26 hari bulan. Jadi ingat, tapi nanti berdagang awik ya, boleh mulai ngomongin sana. Umusoro, ada sesuai ginawa, pengundi depan nomor 3 ya, pada 26 hari bulan. 26 hari bulan, awal bangun kita ada ingat, ya, ini anak waktu yang ada handphone WhatsApp tercanggih di dunia ini ya, ada Samsung, aku nikilah, umum dengaran-dengaran. Kamu tolong bingung itu tangan di beliau ya, dia ada saluran di bawah. Kalau yang beliau sudah biasanya saluran 1, yaitu dari pukul 8 hingga pukul 10. Dan yang umur yang handsome macam saya lagi 4. Saya di saluran 2, umur 50 tahun, 50 silap. Di saluran 2 ya, yang umur dari 40 hingga 50. Dan saluran 3 yang muda-muda. Ya, ada ingat, bukan semua kamu boleh mengundi di waktu pagi. Ada, oleh karena kita ada pandemi wabah COVID-19 ya. Jadi kita tidak boleh berkumpul beramai-ramai. Tapi sekarang ini Tuhan saja yang tahu lah. Jadi ada pukul 8 hingga 10. Hari ini mantan 10 hingga pukul 2 pukul 2, hari ini pukul 2 sampai pukul 5. Belum ada kayak ya, ini hari canggih-canggih. Sekarang semua maklumat di ujung jari. Jadi pada 26 hari bulan jangan lupa undi. Lagi undi. Mari kita lah berdiri sini. Berdiri kita buat peramat supaya aman keluar. Macam dulu baik. Hidung bulu-bulu. Obas sebagai John Gesai. Jadi John Gesai kita tidak ingat, jangan kita lupa sebab favor kita. Macam selalu secakap begini. Kalau bukan kita, oke, itu slow ya. Kalau bukan sekarang, ini kalilah 3 kali ya, boleh. Dan perikatan seterusnya lah, oke. Kalau bukan kita, kalau bukan sekarang, ini kalilah. Perikatan. Oh, sih kau nak kemana? Kapan